udah masuk bulan baru lagi nih. Oh iya, bulan apa Kak? Bulan Desember. Wah, Kita ya. udah mau ganti Tahun. tahun nih. Iya. Tapi adik-adik semua masih di rumah masih tetap semangat tentunya ya. Pasti Kak, dari awal tahun sampai akhir tahun mereka semangat semua Kak. Wah, haleluya puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik banget pasti tentunya. Pasti Kak, pasti. Baik buat Kak Karen, Kak Fritz, dan adik-adik semua dan semuanya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua sampai di akhir tahun. Nah, hari ini kita mau memuji nama Tuhan ya adik-adik. Kita juga mau berolahraga. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau meregangkan tubuh kita sambil memuji nama Tuhan tentunya. Siap gak adik-adik di rumah? Siap dong. Oke, yuk kita nyanyi bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badan sekarang, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama, 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 bersama-sama. Wah, adik di rumah semangat nih semuanya. Iya. Abis menggerakkan tubuhnya nih, menggerakkan tangan, kaki, badannya pasti semangat nih. Benar. Dan tentunya pasti bersukacita ya enggak? Pasti itu Kak. Karena hari ini harinya Tuhan. Tuhan. Kakak juga bersukacita, Kak Fritz bersukacita nggak? Sukacita banget. Bersukacita. Yuk sama-sama kita nyanyi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah
itu kita dibawa kayak terbang ya kayak? Iya, Wah. dibawa terbang tinggi sekali. Pokoknya di dalam Tuhan kita pasti tenang, Kak. Tenang, aman Kak. Aman, betul. Karena Tuhan begitu sayang sama kita, Betul. sama adik-adik semua di rumah tentunya. Yuk adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih sungguh-sungguh kita mau nyanyi dari awal yuk adik-adik. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan kita menutup mata kita berdoa, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
karena begitu dalamnya kasih-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkan firman-Mu tertanam di hati kami. Kami mau duduk manis, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi nih di ibadah online Harvest Kids. Nah adik-adik, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak selalu berdoa semoga adik-adik dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah gak sih menunggu sesuatu? Misalkan adik-adik ingin dibelikan mainan, tapi papa atau mama bilang nanti ya tunggu adik-adik ulang tahun. Atau adik-adik pernah gak sih masak agar-agar atau jelly? Ketika agar-agar atau jelly itu matang, kita nggak bisa langsung makan, tapi kita harus menunggu agar-agar atau jelly itu mengeras agar bisa dimakan. Hari ini kita mau belajar tentang kesabaran. Kita belajar sabar dalam menunggu sesuatu. Nah, sebelumnya coba adik-adik disiapin Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-39 sampai yang ke-45. Dari kitab Lukas pasal yang ke-1 ayat ke-39 sampai ke-45. Untuk adik-adik yang sudah kelas besar, yang sudah bisa membaca, boleh dibuka Alkitabnya, boleh dibaca firman-Nya. Untuk adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh minta tolong papa, mama, atau kakaknya untuk bantu membacakannya ya. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang perempuan. Perempuan itu bernama Maria. Coba nih adik-adik lihat gambarnya. Apa ya yang sedang dialami oleh Ibu Maria? Ya, Ibu Maria sedang mengandung. Ada seorang bayi di dalam perut Ibu Maria. Bayi tersebut adalah bayi Yesus. Ibu Maria harus menunggu selama 9 bulan sampai bayi Yesus itu lahir. Coba kita hitung sama-sama ya dengan jari. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Wah, lama juga ya Ibu Maria harus menunggu. Kira-kira Ibu Maria ngapain ya sambil menunggu? Ibu Maria ingin menceritakan kabar gembira tersebut kepada seseorang. Kira-kira siapa ya? Ibu Maria mempunyai saudara yang bernama Elizabeth. Ibu Maria ingin mengunjungi rumah Elizabeth, tetapi rumah Elizabeth sangat jauh. Ibu Maria harus pergi keluar kota untuk mengunjungi rumah Ibu Elizabeth. Ibu Maria pergi ke sebuah kota di Yehuda. Dia melewati pegunungan, tapi dia tidak lelah berjalan. Walaupun di terik yang panas,
dia terus berjalan. Ibu Maria percaya Tuhan akan memberinya kekuatan untuk pergi ke sana. Akhirnya Ibu Maria sampai di rumah Elizabeth. Ibu Elizabeth juga sedang mengandung seorang bayi loh di perutnya. Ibu Elizabeth menunggu dengan sabar. Dia sudah tua. Dia selalu ingin mempunyai seorang anak. Dia menunggu sampai bertahun-tahun sampai akhirnya dia mempunyai anak. Elizabeth sangat senang ketika mendengar Ibu Maria datang ke rumahnya. Ibu Elizabeth berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, bayi yang di dalam perutku melonjak kegirangan." Bukan hanya Ibu Elizabeth yang senang ketika Maria datang, tetapi bayi yang di dalam perutnya pun juga senang. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Elizabeth yang selalu sabar menunggu sampai bertahun-tahun sampai akhirnya dia mempunyai anak. Kita juga mau belajar dari Ibu Maria yang sabar menunggu kelahiran Tuhan Yesus. Maria harus menunggu 9 bulan lamanya sampai bayi Yesus itu lahir. Maria tidak bosan menunggu, dia sukacita menunggu. Dan sambil menunggu, ia juga mengerjakan hal-hal lain seperti memuji nama Tuhan, membuat Elizabeth senang, dan mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mengalami suatu masalah, adik-adik juga harus sabar, tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih. Tuhan pasti akan menyiapkan sesuatu yang terbaik untuk adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, anak-anak Tuhan yang tetap rajin berdoa, anak-anak Tuhan yang ingin belajar untuk menunggu, yang percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sambil menunggu, kita bisa melakukan hal-hal lain yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan untuk hari ini. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan, agar kami bisa selalu sabar untuk menunggu. Ajarilah kami ya Tuhan, agar kami bisa belajar dengan sabar. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas plan yang TK atau belum sekolah, bisa print gambar seperti ini. Gambar pintu dan gambar Ibu Maria. Adik-adik bisa potong sesuai dengan gambarnya, atau minta tolong papa atau mamanya untuk bantu guntingin ya. Setelah digunting, gambar pintunya ini ada garis tipis miring-miring, adik-adik bisa lipat dan kasih lem di bagian yang kotak kecil ini aja ya. Setelah dikasih lem, adik-adik bisa tempel di gambar yang ini. Adik-adik tempel di pinggir pintunya. Jadinya seperti ini. Setelah itu, gambar Ibu Marianya bisa adik-adik
tempel di belakang pintunya. Kalau udah, adik-adik bisa warnai gambarnya. Untuk adik-adik kelas Grow dan kelas Fruitful, SD kelas 1 sampai dengan SD kelas 6, adik-adik bisa print gambar seperti ini. Setelah itu adik-adik siapin kacang hijau. Adik-adik bisa kasih lem gambarnya. Setelah itu adik-adik bisa tempel satu-satu kacang hijaunya ke gambar hewannya. Walaupun lama, adik-adik kita mau belajar untuk sabar dengan nempel kacang hijau ini satu-satu. Setelah aktivitasnya selesai, adik-adik bisa post di Instagram dan tag di Instagram GWI Rem atau Harvest Rem. Jangan lupa ya, biar kakak-kakak bisa lihat nih hasil aktivitas adik-adik semua. Sekian untuk hari ini. Happy Sunday and God bless you.